Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian tutorial atau cara membuat yang namanya video interaktif menggunakan aplikasi Edgepuzzle. Nah, jadi video interaktif ini kita akan membuat video di mana di dalamnya tersemat pertanyaan-pertanyaan supaya ada aktivitas oleh siswa. Kita langsung saja menuju ke aplikasinya ya. Jadi kita dengan Google kita langsung cari aja di sini Edgepuzzle. Edpuzzle. Ya. Linknya ada di paling atas sini ya, Edgepuzzle. Nah, ini adalah tampilannya. Dan sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa aplikasi membuat video interaktif itu sebenarnya ada banyak. Ada contohnya adalah Vizia yang kemarin sempat saya gunakan ya. Ada juga Playposit, ada juga banyak sih ya. Eh, apa namanya, Happiak ya, saya lupa cara membacanya ya. Jadi ada banyak sekali aplikasi, cuman ini saya berikan yang lebih simpel dan bisa digunakan ya. Untuk kelas online ini saya akan mengajarkan tentang yang namanya Edpuzzle. Tapi nanti Vizia mungkin nanti akan saya buatkan tutorial tapi di luar kelas ini ya. Nah, ini adalah bentuk tampilan Edpuzzle-nya. Nah, tentu saja di sini dengan menggunakan video interaktif untuk membuat yang namanya itu student itu engage atau terlibat. Kalau kita ingat di pembelajaran kemarin ya, bahwa definisi dari teaching itu adalah proses untuk melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran, pengetahuan, proses, konsep, dan sebagainya. Atau dengan kata lain membantu mereka belajar. Nah, salah satunya dengan melibatkan mereka terhadap materi kita. Itu ya, jadi itu adalah fungsi dari Edgepuzzle atau video interaktif. Dan kalau kemarin atau yang sebelumnya kita belajar tentang active learning, ya kan video interaktif ini juga salah satu bentuk activity di dalam active online learning, di dalam pengajaran online kita. Ini bisa sangat bermanfaat sekali. Oke, ini ada tampilannya. Kalau kita belum punya akunnya, berarti otomatis harus sign up ini ya. Tapi kalau sudah pernah mendaftar, berarti bisa login. Gitu ya. Jadi untuk pertama kita sign up karena kita belum mendaftar ya, Bapak Ibu yang belum mendaftar, jadi saya ajarkan dari sign up, klik sign up-nya, kemudian nanti pilih yang I am teacher, karena kita adalah teacher, bukan student ya, kita sebagai teacher untuk yang membuat interaktif video. Kemudian di sini akan diminta untuk sign in with Google, kita pilih aja yang langsung dikaitkan dengan akun Google supaya lebih cepat ya. Kita klik akun Google-nya dan kita kaitkan dengan akun Google kita, email Google kita. Nah, di situ ya, proses login. Di sini akan diminta dimasukkan data. Ada yang otomatis telah masuk ya di sini ya, ini belajar, emailnya, passwordnya. Nah, ini ada passwordnya. Silakan bisa kalau mau sederhana, yang lebih cepat pakai yang Sakti Strong password ini. Ini bisa. Oke. Nah, ini use suggested password. Oke, nanti tinggal disimpan aja secara otomatis atau buat sendiri secara manual. Yang penting ada huruf besar, huruf kecil, sama angka. Ya, saya buat dulu passwordnya. Oke, saya buat lagi ya. Ya, jika sudah, level kodenya dikosongi aja, kemudian klik ini, I agree-nya dicentang, create new account. Nah, ini mulai membuat. Setelah itu, di sini akan diminta untuk choose your school. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai guru akan diminta sekolahnya dari mana. Tulis saja sekolahnya. Misalkan SMA Negeri 1 berapa, misalkan. Nah, gitu kan. Nah, ini aja, tinggal diklik aja. Nah, ini berarti di SMA Negeri 1 ada 3 guru yang pernah menggunakan Edgepuzzle ini. Tapi ada sekolah-sekolah yang belum menggunakan. Ya, jika diklik itu belum ada, misalkan kita klik, misalkan saya tulis green leaf gitu ya, green leaf official misalkan. Nah, belum ada ya, not match. Kalau belum ada, official. Oke, kalau belum ada, kita bisa memilih ini, yang add my school or organisasi, kita tambahkan. Ya, karena belum ada di sini ya, historinya kita tambahkan. Klik. Nah, kita tulis ulang tadi. Nah, kemudian ini adalah negaranya Indonesia.
school. Oke, jika sudah, apakah cocok dengan sekolah-sekolah ini? Kalau enggak, berarti langsung aja tambahkan baru. Ya, kemudian ini get levelnya. Kita membuat ini siswa kita untuk siswa berapa? Misalkan usia ini 14-15, subjeknya mata pelajarannya apa? Apakah seni, komputer, ekonomi, ya. Kalau nggak ada di sini, pilih aja ada. Nah, kemudian mulai start teaching. Seperti itu ya. Nah, kita sudah sampai di halaman dashboard, Bapak Ibu sudah berhasil untuk mendaftar, ya. Halaman dashboard adalah halaman ketika kita sudah masuk atau sudah mendaftar atau akun kita. Cuma di sini ada notifikasi, please check your inbox, ya, verify your account. Ya, jadi kita disuruh untuk verifikasi. Ini harus kita lakukan dulu, ya, supaya apa? Supaya kita mengoperasikan aplikasi ini lancar. Kita buka email kita ya. Saya reload. Dan ini ada di paling atas ya. Verify your email. Ini kita klik emailnya, kita buka dan kita pilih yang ini. Verify your email address ya ini. Yang kotak kuning ini kita klik. Nah, itu adalah kotak untuk memverifikasi. Nah, sedang proses verifikasi. Beberapa menit ya. Ini adalah proses memverifikasi ya. Tutup aja. Nah, jadi verifikasi ini penting. Fungsinya supaya kita itu secara validasi ya, valid bisa menggunakan. Sudah sukses untuk verifikasinya, kita get started untuk memulai. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa untuk verifikasi akunnya. Oke, sebelum kita mulai membuat, saya jelaskan dulu bahwa yang kita gunakan ini adalah versi gratis, Bapak Ibu, versi gratis. Nah, tapi menurut saya versi gratis ini sudah banyak manfaatnya ya. Jadi batasannya adalah kita, kalau kita lihat di sini ya, saya ulangi ya, di bagian ini refer to earn space, kita hanya diberi space itu 20 video saja, 20 video yang bisa kita buat. Tapi bagi saya nggak masalah kalau misalkan kita mau bikin lagi dan stoknya sudah penuh, tinggal kita delete aja, hapus video yang sebelumnya. Yang penting kuotanya adalah 20. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah kuota, bisa dengan cara ini, invite teacher, mengundang teacher untuk menggunakan ini. Nah, jadi akan muncul kode referral tadi ya. Jadi setiap penambahan satu guru akan ditambahkan 3 space. Itu yang asik sekali ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa share aja tutorial ini ke guru-guru ya, supaya bisa ini nih, invite ini, nah, untuk menambah stoknya. Seperti itu juga bisa. Oke, itu untuk informasi aja. Saya akan kembali ke halaman tadi ya, dashboard ya. Oke, cara memulainya untuk membuatnya ya, langsung aja. Untuk membuatnya adalah ini ya, di bagian konten atau make konten ini, kita pilih add content. Nah, ini bisa dengan create video ya. Oke, set result. Nah, create result ini, jadi video interaktif ini adalah gini Bapak Ibu, kita perlu tahu. Video interaktif ini kita bukan membuat video ya, tapi kita menyematkan video yang sudah jadi, menyematkan pertanyaan pada video yang sudah jadi. Maka di sini Edpuzzle terhubung, terintegrasi dengan channel-channel Edpuzzle, channel YouTube, channel Akademi, National Geographic, TED Talk, dan sebagainya. Ini adalah channel-channel yang menyediakan video. Artinya kalau Bapak Ibu punya video sendiri, ya silahkan diupload dulu di YouTube, ya, supaya bisa masuk di Edpuzzle ini. Itu ya. Tapi kalau misalkan belum ada video sendiri, kita bisa menggunakan video orang lain. Caranya mudah ya. Kalau yang populer di Indonesia kan YouTube ini ya, kita klik YouTube, tinggal kita cari materi apa di sini. Misalkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan muncul video-videonya. Mana yang bisa kita pakai. Tinggal kita klik aja. Ini ya, ini cara pertama. Bisa dengan pencarian dari sini. Cara kedua adalah misalkan tadi, kalau misalkan kita punya video sendiri yang sudah kita upload di YouTube, ya tinggal kita masukkan linknya aja di sini. Jadi sudah ada video yang tertarget ya. Misalkan ini misalkan. Saya coba buka YouTube saya coba cari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bisa dengan masukkan link juga bisa. Misalkan ini ya, video mau saya gunakan ini, tinggal saya copy aja linknya. Copy link address ini. Klik kanan, copy link address misalkan ini, tinggal masukkan aja di sini linknya. Nah, otomatis akan langsung masuk. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua cara, dengan cara pencarian tadi atau langsung dengan link YouTube-nya.
Kemudian sampai sini kita akan masuk ke menu dulu yang namanya itu cut atau memotong video. Karena kita pakai ini, saya pakai video orang lain, jadi kira-kira ada nggak tampilan yang nggak diperlukan? Misalkan ini ya, ini ada kayak opening gini. Nah, misalkan opening ini nggak saya butuhkan, berarti saya perlu mulai aja dari detik 8 kan ini kan. Nah, detik 8 supaya intro tadi nggak muncul kan. Jadi ini saya tarik aja di detik 8. Nah, seperti ini. Jadi dari detik 0 sampai 8 nggak saya munculkan. Kemudian yang bagian akhir juga sama. Saya play, kita lihat di bagian akhir ya. Apakah ada yang perlu dipotong? Sampai jumpa lagi. Bye. Oke, nah closingnya ini nggak perlu, jadi saya potong aja di akhir. Kira-kira di detik Tentang ciri-ciri makhluk 54, hidup. Sampai jumpa lagi. 57, 58. Nah, 0257 ya. Oke, ini saya tarik yang bagian belakang, saya tarik 57. Nah, atau 5 ini. Oke, cukup ya. Nah, ini sudah saya potong. Jadi dari detik ini menuju ini saja. Yang ini saya hilangkan. Nah, itu adalah fungsi dari menu cut. Nah, ini ya, cut. Kemudian yang kedua ini voice over. Tapi voice over ini nggak bisa ya, karena voice over ini karena kita menggunakan videonya orang lain, ini nggak bisa. Nanti kita pakai question, langsung aja masuk ke question, menambahkan pertanyaannya, questionnya. Oke, jadi di sini ada 3 fitur ya untuk menambahkan activity ya. Kita bisa menambahkan fitur multiple choice ya, pilihan ganda yang nanti akan langsung bisa penilaian. Bisa juga open ended question atau soal essay, atau notes atau semacam komen atau audio atau semacam itu bisa kita berikan. Kita coba satu-satu semuanya ya. Cara menambahkan activity-nya ini caranya adalah tentunya dengan ini dulu ya. Kita play dulu ya. Kita mau taruh mana? Jadi ini kita nolkan dulu, kita mulai. Hidup dan ciri-cirinya itu apa ya? Nah, misalkan ini. Pengertian makhluk hidup. Iya, sebelum ke sini, ya kan, misalkan sebelum ke sini kita mau menambahkan dulu jajak pendapat ya. Kita pengen tahu dulu pendapat dari siswa sebelum masuk pembelajaran. Jadi ini saya pause ya. Saya akan klik open ended question, klik. Nah, kemudian ini saya berikan pertanyaannya. Misalkan pertanyaannya, nah, menurut pendapatmu apa yang dimaksud makhluk hidup? Nah, ini untuk melihat pemahaman awal ya sebelum masuk materi ya. Oke, kemudian kita klik save. Nah, ini ada fitur lain ini untuk bot dan semacam itu ya. Bot. Ini untuk dimiringkan. Nah, ini bisa dicoba aja. Ini ada equation dan sebagainya. Kita bisa menyisipkan gambar juga bisa nih. Kita bisa menyisipkan juga link di sini. Tambahkan link, menyisipkan gambar. Seperti itu ya. Kemudian kita klik save. Oke, ini sudah masuk satu activity ya. Di detik ini saya play lagi. Makhluk hidup merupakan suatu jenis organisme. Nah, ini baru penjelasannya. Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sampai sini pause lagi. Mungkin saya mau nambahkan pertanyaan lagi nih, misalkan multiple choice nih. Nah, antara gajah dan mobil, mana yang disebut makhluk hidup? Mana yang termasuk makhluk hidup? Seperti ini ya misalkan. Ini gajah, pilihannya ya, gajah. Dua mobil. Nah, ini kita bisa menambah lagi ya, menambah add another answer choice pilihannya kalau nambah. Kalau saya kan kebutuhannya cuma 2. Yang penting jangan lupa ini dicetak jawaban yang benar. Kalau dalam kasus saya yang benar gajah ini saya cetak. Nah, ini ya. Kasih gambar juga bisa, kasih gambar gajah dan seterusnya semacam itu. Nah, bisa upload image ini ya kalau mau tambahkan gambar.
gajah dan gambar mobil. Kemudian kita klik save. Sudah jadi activity yang kedua. Oke, saya play lagi. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Mau dipercepat juga boleh, kira-kira bagian mana? Menghirup dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Bisa juga kita pause. Nah, sampai sini ya. Kita pause. Detik 052, saya tambahkan lagi open-ended question. Mungkin pendapat. Nah, menurut pengetahuanmu, bagaimana tumbuhan bernafas? Bisa ya. Kita klik save. Jadi semua soal-soal ini bebas, activity kita bebas. Mau kita gunakan untuk melihat wawasan mereka, pengetahuan sebelumnya, atau ngecek pemahaman, bebas. Ya. Ya. 2. 054. Tumbuh dan berkembang. Berkembang merupakan proses perubahan menuju dewasa. Berkembang biak. Nah. Berkembang biak bertujuan agar manusia supaya ini pause lagi berkembang biak ya. Saya kasih soal lagi. Misalkan gajah berkembang biak dengan, kita kasih pilihannya di sini. Misalkan bertelur, melahirkan. Kita bisa tambah lagi ya, membelah diri, macam itu. Yang penting jangan lupa kasih jawaban yang benar, cetak. Nah, save. Itu ya. Kita tambahkan lagi. Kita akan coba yang note ini sekarang. 4. Bergerak atau iritabilitas. Oke, sampai 4 dulu. Saya akan ngasih note nih. Nah, ngasih note. Nah, note ini kita bisa memberikan bentuk note-nya itu bentuk teks ya, atau bentuk audio. Ya, bentuk audio, teks atau audio. Ya, misalkan saya mau ngasih teks. Tak dua-duanya boleh. Misalkan sampai di sini kita sudah belajar 4 ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, mau tambahkan ini juga bisa. Nah, tambahkan audio. Nah, sampai sini anak-anak kita tadi sudah belajar 4 ciri-ciri dari makhluk hidup. Dari bergerak, bernafas, berkembang biak, dan tumbuh. Ya, ingat baik-baik ya anak-anak. Itu adalah note-nya. Kemudian kita save. Kalau mau menghapus tinggal di-delete aja, tinggal diulangi lagi seperti itu. Kalau misalkan kita nggak cocok. Ya. Jadi note ini kita bisa memberikan pemberitahuan. Nah, sudah. 5. Iritabilitas. Makanan berfungsi untuk proses kimia tersebut. Oke, akhir aja ya. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan 9 ya. agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Oke, pause. Saya kasih yang terakhir. Nah, sampai sini coba kamu sebutkan kembali 9 ciri-ciri dari makhluk hidup. Itu ya. Save. Oke. Sekian materi tentang Oke, sudah kita tambahkan lagi misalkan kita tambahkan juga refleksi, evaluasi, feedback. Nah, bagaimana pesan pembelajaran hari ini anak-anak? Seperti itu. Ya. Atau bisa kita cek pemahaman. Nah, dari pembelajaran ini susah, mudah atau sedang. Bisa juga seperti itu, bebas ya. Yang penting bisa pertanyaan reflektif, evaluasi dan sebagainya. Kemudian klik save. Nah, sudah selesai. ciri-ciri makhluk hidup. Sampai jumpa lagi. Sampai sini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai. Kemudian sudah dapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 activity yang saya tambahkan.
Jika dirasa cukup, kemudian kita klik finish ya. Yang penting saran saya, kalau kita memasukkan video interaktif, kalau bisa jangan yang terlalu panjang ya. Masukkan kira-kira sekitar 7 menit lah maksimal lah ya. Karena supaya apa? Ya supaya nggak bosan juga. Karena 10 menit, 20 menit itu terlalu banyak sekali. Terlalu lama sekali dan itu akan membuat anak menjadi lebih bosan, menjadi bosan. Kemudian sudah selesai ya, kita klik finish nih. Kita klik finish, sudah jadi. Nah, ini ada video eventnya yang sudah kita buat di detik 11, 22, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau mau kita preview dulu boleh, ya kan? Ini untuk preview, ya. Mau kita preview dulu, jadi belum kita kasihkan ke siswa. Kemudian yang ini kita bisa pilih privat atau public, bebas. Public itu maksudnya video interaktif ini bisa dilihat oleh semua global. Ya, kalau privat itu hanya yang punya linknya saja, ini privat. Bedanya seperti itu. Atau cara gampangnya kalau public itu bisa digunakan oleh guru lain. Ya, ini saya privat aja karena ini latihan. Kemudian kalau mau mengedit menambahkan soal itu dari edit ya. Kalau mau duplikat silakan. Misalkan untuk kelas A, B, C dan seterusnya. Nah, tapi kita bisa menggunakan ini assign untuk memberikan tugas pada anak. Kita klik assign. Ya. Nah, sampai sini kita assign to a class. Nah, untuk assign kita harus membuat kelas dulu nih Bapak Ibu. Kita harus membuatkan kelas dulu. Misalkan video ini mau kita berikan untuk kelas, misalkan kelas 10 IPA 1 misalkan. Definisinya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini ya. Kemudian grade levelnya, subjeknya udah. Nah, ini ada dua macam klasik tipe. Nah, ini perhatikan. Ada dua macam klasik tipe. Kalau klasik, perhatikan ya, kalau klasik, kalau kita pilih klasik, otomatis kalau kita ngasih link ke siswa, anak mesti login dulu, harus mendaftar. Nah, itu yang mungkin sedikit kelemahannya ya, tapi nggak masalah. Tapi ada kelebihannya, kalau anak login akan muncul analitik yang lebih akan muncul analitik yang lebih komplit untuk pelacakannya, untuk hasil-hasilnya itu akan lebih komplit dan lebih detail. Apalagi kalau kita membutuhkan banyak video interaktif seperti ini ya, kita butuh klasik dan kita mensosialisasikan cara untuk login atau cara untuk sign up. Kalau untuk anak kelas atas nggak masalah SMP SMA. Tapi kalau anak kelas SD, kelas bawah yang mereka belum bisa untuk login, kesulitan, kita bisa pilih yang open ini. Nah, jadi kelasnya tipe open. Kelas tipe open ini adalah anak nggak perlu login, ya. Dia cukup masuk dikasih link, tinggal tulis namanya saja. Kemudian tinggal dia mengikuti instruksi dan datanya tetap akan kerekam. Ya, meskipun nggak terlalu spesifik dengan yang klasik ini ya, tapi datanya kerekam. Kemudian ini nggak usah dicentang, karena kalau dicentang nanti akan ada nama samaran ya, karena kita kan mau menggunakan eh, nama sesuai siswa kan. Ini nggak usah dicentang, kalau kita centang nanti Edpuzzle akan memberikan nama samaran. Kalau sudah kita create class. Nah, oke. Sudah, kita sudah muncul ya IPA 1 ya. Kalau misalkan kita mau nambahkan kelas lagi silakan, misalkan untuk 10 IPA 2, IPA 3 dan seterusnya. Ya, tinggal tipe kelasnya nanti kita buat apa. Kemudian start date-nya kita mau gunakan video ini untuk kapan? Untuk hari ini sampai kapan berakhirnya? Misalkan sampai tanggal 10 batas waktu untuk mengerjakan ini ya. Nah, 10. Kemudian kita klik save ya, ini ya. 10, klik save. Nah, misalkan sampai tanggal 10. Kemudian prevent skipping. Nah, ini on. Maksudnya berarti siswa itu nggak bisa men-skip. Nggak bisa men-skip. Beda dengan Vijia kemarin kan. Kalau Vijia kemarin itu bisa di-skip. Tapi kalau ini ada fiturnya, optionnya. Mau bisa di-skip atau tidak. Ya, ini tetap kita on ya, supaya nggak bisa di-skip. Nah, kemudian turn on CC ini adalah untuk subtitle ya. Ini abaikan aja, nggak perlu. Yang paling penting ini. Jadi kalau kita on kan, otomatis siswa itu nggak bisa skip. Mencegah yang namanya skip. Oke. Jika sudah jadi semuanya, kita pilih assign. Untuk IPA 1 ini ya. Assign. Oke. Ini sudah jadi assign ya. Sudah kita klik, kemudian kita bisa langsung share assignment-nya. Nah, do you have parental consent for your student to use Edpuzzle? Kita pilih aja no ya. Nah, ini kalau misalkan
pakai parental ya. Jadi membutuhkan bantuan orang tua nanti pilih yes, tapi kalau enggak no aja. Jadi mereka sudah cukup dewasa untuk mengerjakan sendiri. No, kita klik continue. Nah, ini adalah copy link-nya. Nah, saya akan mempraktekkan ketika nanti masuk di halaman HP anak-anak ya. Saya akan mempraktekkan. Tunggu sebentar. Oke. Ini link yang kita kasihkan. Ingat, ini link untuk kelas tadi ya, yang tadi kita share tadi kan, yang kita buatkan kan IPA 1 kan. Jadi adalah untuk IPA 1. Nah, copy. Seperti itu. Ada link ya. Tapi kalau tadi kita centang IPA 2, IPA 3, IPA 4, nah berarti ya untuk siswa yang tadi kita centang. Ya, jadi tergantung SN ini untuk kelas mana. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita copy link. Oke. Nah, saya akan kasihkan ke HP saya dulu. Saya akan tampilkan tampilan HP-nya. Ini yang perlu diperhatikan. Karena sebenarnya kelemahan dari Edpuzzle ini adalah siswa itu kalau membuka pakai HP itu harus install dulu Edpuzzle, harus install dulu. Ya kan? Nah, bagaimana kalau memori anak penuh? Ya kan? Tapi nanti ada cara menyiasatinya. Saya akan contohkan ya. Ini sudah saya kopikan. Sekarang saya akan buka untuk yang HP ya. Nah, tunggu sebentar, tunggu sejenak. Saya akan bukakan. Saya akan bukakan dulu untuk yang namanya assignment ini. Oke. Ya. Ini saya close dulu. Saya akan mencoba tampilan dari HP. Membuka tampilan dari HP. Ya, ini saya stop. Tampilan dari HP adalah seperti ini. Nah, ini sudah saya simpan tadi untuk linknya, ya kan? Jadi anak bisa langsung masuk aja ke Google Chrome ya. Kemudian dimasukkan aja linknya di sini, tempelkan linknya, kemudian klik. Nah, oke, perhatikan dulu ya. Ini adalah tampilan HP. Tampilan HP seperti ini. Oke. Sebelum masukkan nama, ini yang perlu disosialisasikan. Ini tampilan HP. Jadi kalau nanti kita klik namanya kemudian join open class, nanti akan ada instruksi untuk menginstal. Suruh install dulu. Nah, sebelum itu tidak terjadi, kita harus ubah tampilannya ini menjadi tampilan desktop. Jadi kita sosialisasikan di siswa, di pojok kanan atas ada titik 3, kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang situs desktop supaya tampilannya itu seperti laptop. Seperti ini ya. Nah, tinggal kita masukkan nama, misalkan nama saya Wadia siswa. Oke. Yang pasti kalau bisa minta anak untuk masukkan nama lengkapnya ya, sama nomor absen silahkan bebas. Kemudian join open class. Oke, setelah join open class tinggal si siswa menyimak aja ini. Nah, kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba sambil nanti melihat hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini. Ini memang suaranya enggak saya keluarkan ya. Nah, jadi anak ini nggak bisa mempercepat video, Bapak Ibu. Ini adalah keuntungannya. Ini mereka harus menjawab dulu baru bisa melanjutkan. Menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk yang hidup, bernafas, dan bergerak. Misalkan seperti itu ya. Muhammad Awal. Oke, kemudian submit. Nah, setelah submit baru bisa melanjutkan videonya. Nah, jadi anak ini nggak bisa di skip tuh nggak bisa, atau hanya mengerjakan soalnya saja nggak bisa. Mereka nggak bisa klik-klik, nggak bisa mempercepat, nggak bisa dipercepat. Jadi harus dari 0 detik dan harus melewati semua video, menyimak video dan harus mengisi ininya, baru selesai. Antara kerja mobil, kerja. Oke, ini ada nilainya ya, 100 dari 100. Nah, dan ini harus sampai selesai videonya, karena kalau nggak sampai selesai, nilainya nggak akan muncul. Itu akan menjadi motivasi bagi siswa juga untuk menyelesaikan sampai akhir.
Ya. Ini masih terus. Nggak bisa dipercepat ya ini ya. Ini nggak bisa dipercepat. Oke. Ya. Ya, kita coba satu lagi aja ya pengisiannya. Bagaimana Tuhan bernafas. Cara fotosintesis, misalkan seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu aja. Nah, sekarang kita akan mencoba kembali melihat hasilnya ya. Tampilan hasilnya. Saya tunjukkan sekalian. Oke, kita lihat tampilan hasilnya. Saya close. Ya, kita lihat hasilnya ya. Ini tadi sudah saya share. Kita lihat my classes ini. Nah, kita lihat yang my classes tadi ya. My classes. Di sini ada 2 jawaban yang terisi tapi belum turn in, belum selesai. Ya, satu siswa belum menyelesaikan dan ada 2 jawaban yang dijawab. Oke, kita coba klik. Nah, ini akan muncul masuk namanya. Dian Fuadi baru 30% melihat. Oke, last word beberapa menit yang lalu dan ini belum selesai. Nah, akan kelihatan di sini. Tinggal kita kalau misalkan dia nggak menyelesaikan, tinggal kita tegur aja. Mas Dian itu belum selesai, tolong diselesaikan supaya ada nilainya, supaya nilaimu masuk. Kita tinggal japri dia saja. Nah, kita juga bisa melihat jawaban-jawaban secara personal juga. Nah, ini jawaban-jawabannya. Oke, ini kalau yang menggunakan multiple choice akan otomatis ternilai ya, otomatis ya. Ini benar langsung dapat 100. Kalau yang bentuknya essay semacam ini kita bisa memberikan nilai manual. Misalkan pendapatmu ini, dengan kita kasih aja 100 karena pendapat kita apresiasi pendapatnya. Boleh juga kita kasih komentar, semacam itu, komentar ke mereka. Answer komennya apa? Nah, sudah bagus pendapatnya, misalkan seperti itu. Kasih komen. Oke. Kemudian ini juga sudah, ini juga bisa kita nilai nih yang terakhir nih. Oh ini, oh misalkan ini kurang tepat, kasih nilainya 20. Nah, itu ya. Ini belum dijawab, akan muncul semuanya. Oke, seperti itu adalah pelacakannya ya. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi ini keuntungannya di satu sisi untuk passive learning-nya, untuk materinya, tapi bisa sisipkan active learning dengan cara activity, bisa kita berikan pemahaman, kemudian atau prior knowledge-nya, pemahaman sebelumnya, kemudian reflektif dan sebagainya. Dan tentu saja kita bisa melihat yang namanya monitornya, seperti itu. Ini semoga bermanfaat dan nanti silakan bisa dipraktekkan dan bisa diberikan kepada anak-anak. Itu ya. Nah, terus mungkin satu lagi ya, gradebook ini kalau misalkan kita menggunakan yang namanya yang tadi ya klasik tadi, tipe klasik itu akan lebih komplit. Ya, tapi kalau kita menggunakan yang kelas open, nah mungkin nggak sekomplit kelas klasik, nggak masalah sih. Ya tinggal tergantung kebutuhan aja. Itu tergantung karakteristik siswanya. Itu demikian dari saya, semoga ini bermanfaat dan ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk belajar.